Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang aku muliakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya semakin sempurna kebaikan demi kebaikan. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita malam hari ini, Allah berjumpakan kita di majelis ini, majelis ilmu. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, semoga Allah menjadikan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang diberkahi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Dan keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah telah dijelaskan di dalam dalil-dalil yang sahih akan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengucapkan inni uhibbukum fillah, saya mencintai kalian seluruhnya karena Allah, dan dalam rangka mengharapkan keridhaan dan kecintaannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Abu Dawud At-Tayalisi dengan sanad yang sahih. Suatu ketika datang A'rabi, orang Arab pedalaman, kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan, Ma a'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka sahabat yang datang dari kampung ini, dia berkata dengan penuh kejujuran dan ketulusan, Ma a'adattu laha bi kathratis salah
wala bikathrati siyam wala bikathrati as-sadaqah, walakin uhibbullah wa uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, aku belumlah memiliki persiapan yang banyak untuk menyambut datangnya hari kiamat, baik itu dengan banyak salat, baik itu dengan banyaknya puasa, tidak pula dengan banyaknya sedekah. Akan tetapi demi Allah, aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala alaihi assalatu wassalam, wa anta ma'a man ahbabta. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dan engkau akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Ketika Anas bin Malik mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, beliau hatinya diliputi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dan Anas kemudian berkata, wallahi inni uhibbullah, inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Demi Allah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Inilah keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Dan di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan, sebagaimana hadis ini datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati yawma la dhilla illa dhilli. Berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah, di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Disebut di dalam hadis qudsi ini, yang pertama, al-mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya, yaitu orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah, orang-orang yang saling ziarah mengunjungi karenaku, orang-orang yang saling duduk di majlis karena Allah, sebagaimana Allah tabaraka wa sebagaimana Rasulullah SAW berucap dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, menjelaskan semisal dengan makna hadis qudsi ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka di dalamnya membaca Al-Quran dan saling mengkaji. Inilah makna al-mutajalisina fillah, orang-orang yang duduk di majlis karena Allah. Disebutkan dalam hadis itu keutamaannya, di antaranya adalah diturunkan as-sakinah di dalam hatinya, dinaungi oleh rahmatnya Allah dan diliputi oleh para malaikat. Dan mereka yang hadir di majelis itu disebut nama-nama mereka dengan penuh kebanggaan oleh Allah kepada seluruh penduduk langit. Maka ini keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian di hadis yang ini disebutkan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan di hari-hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah mereka yang saling tolong menolong karena aku, kata Allah. Yang pertama, saling mencintai karena Allah, saling duduk di majlis karenanya, kemudian saling mengunjungi karena Allah, dan saling tolong menolong karenanya pula. Maka
sekali lagi saya sangat bersyukur dengan nikmat ini. Semoga kita seluruhnya dijadikan hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita seluruhnya dikumpulkan di dunia di atas kebaikan, sebagaimana kita berharap dan memohon kepada Allah dikumpulkan kelak di akhirat juga di atas kebaikan, yaitu di dalam surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin. Yang kedua, ingin ana sampaikan bentuk syukur sebagai rasa terima kasih, sebagaimana Rasulullah SAW berucap dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka saya bersyukur atas nikmat pertemuan ini kepada Dewan Kemakmuran Masjid Khalid bin Walid dan seluruh ikhwah dan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang telah menjadi sebab terselenggaranya kajian ini dan yang semisal ini bersama guru-guru kita yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan mereka kalian seluruhnya dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, saya juga mengucapkan syukur atas apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita dari bimbingan ilmu, nasihat, ya, mau'idhah selama ini. Apakah itu Ustadzuna Abu Safiyah Hamdi, Ustadz Abu Nabila Mahmud Bakari, Ustadz Abu Safiyah Fardi, hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka seluruhnya di atas tauhid dan senantiasa menjaga kita seluruhnya dan guru-guru kita di atas manhaj yang hak ini, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dari berbagai penyimpangan-penyimpangan agama, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, dari berbagai syubhat dan berbagai syahwat. Nas'alullah as-salama wal afiyah, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Tema kita di malam hari ini yaitu nikmat Allah tidak menjadikanku haruri. Nikmat Allah tidak menjadikanku haruri. Judul ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala berkata, faqad an'amani Allah tabaraka wa ta'ala bi ni'matain. Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdal. Saya tidak mengetahui mana di antara dua nikmat itu yang lebih utama. An hadani lil Islam am lam yaj'alni haruriyan. An hadani lil Islam am lam yaj'alni haruriyan. Apakah nikmat Allah menjadikanku, memberiku petunjuk kepada Islam, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikanku haruri? Ini ucapan yang masyhur, dinukil ya di setiap generasi dari para salaf hingga khalaf di zaman kita. Maka dijelaskan oleh para ulama dan sekaligus diangkatnya ya tema ini berdasarkan salah satunya ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa seseorang dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari haruri,
nanti akan dijelaskan apa itu makna haruri, maka ini adalah sebuah nikmat yang besar. Dan dari ucapan Abul Aliyah rahimahullah juga terdapat pelajaran bahwa di antara uslub di dalam agama ini bukan hanya menjelaskan jalan keselamatan, jalan kebenaran, juga menjelaskan jalan penyimpangan dan kesesatan. Dari mana? Dari ucapan Abul Aliyah rahimahullah, beliau berkata, la adri ayyatuhuma afdal an hadani lil Islam am lam yaj'alni haruriyan. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat itu yang lebih utama. Apakah Allah memberiku hidayah di atas Islam? Ini jalan apa? Keselamatan. Islam adalah jalan keselamatan. Allah tabaraka wa ta'ala berucap, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak pernah diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah taala berucap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Islam adalah jalan keselamatan. Maka kita diperintah untuk menerangkan jalan keselamatan, tauhid, sunnah, perkara yang ma'ruf, tapi juga kita diperintah untuk mempelajari mana jalan kesesatan. Untuk apa? Agar kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri dari jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Am lam yaj'alni haruriyan, atau apakah Allah tidak menjadikanku haruri? Naam. Sebagaimana kita diperintah mempelajari tauhid, naam, kita juga diperintah mempelajari lawannya, kesyirikan. Kita diperintah mempelajari sunnah, juga harus mengenal apa itu kebid'ahan. Kita diperintah untuk mempelajari perkara-perkara yang ma'ruf, yang akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Kita juga wajib mengenal jalan-jalan kemungkaran yang akan menyebabkan datangnya kemurkaan dan kemarahan Allah, untuk kita jauhi. Sebagaimana dikatakan oleh pensyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi, wa man lam ya'rif syarra minal khair, wa fi riwayatin wa man lam ya'rif syarra minan nas yaqa fi. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku lakukan, tetapi untuk bersikap mawas diri, hati-hati dari keburukan. Siapa yang tidak mengenali keburukan dari kebaikan, atau tidak mengenali keburukan dari manusia, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan di dalam ayat Allah Ta'ala telah menerangkan di banyak tempat wajibnya seseorang mengenal jalan keselamatan, juga mengenal jalan kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berucap, wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Di surah Al-A'raf. Jika mereka, wahai Muhammad, tidak istijabah, tidak memenuhi seruanmu, tidak mengikuti sunnahmu, tapi ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Hanya ada dua jalan, jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Ada jalan petunjuk, ada jalan kesesatan, tidak ada yang lain. Siapa yang ingin selamat wajib mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau mengikutinya, maka dia dijauhkan dari keselamatan dunia dan akhirat. Iyadan billah. Maka siapa lagi, wa man adallu mimman ittaba'a hawa, siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam beragama, bi ghairi hudan min Allah, tanpa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka
sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi ketika Rasulullah SAW membuat satu garis di tengah-tengah garis yang lurus, kemudian Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini dalil Nabi menerangkan jalan kebenaran, dan Nabi kemudian menerangkan setelah itu membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan, kemudian membuat garis yang banyak di sebelah kiri. Hadhihi subul ma min sabilin illa alaihi syaitanu yad'u ilaih. Tidak ada di jalan-jalan yang banyak tadi, melainkan di setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Ini uslub di dalam agama ini, menerangkan jalan kebenaran dan juga menerangkan jalan-jalan kesesatan. Dan inilah metode dakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak cukup kita mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kemudian kita biarkan orang tidak mengenal kesyirikan. Kita ajak orang ke masjid salat dalam keadaan di hatinya banyak kesyirikan. Tidak cukup kita mengumpulkan kaum muslimin walaupun dalam jumlah yang besar, bersamaan dengan itu tidak ditasfiyah hati mereka dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan, dari berbagai manhaj-manhaj yang rusak, dakwah-dakwah hizbiyah. Karena inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kemudian Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Kemudian Nabi mengatakan ketika menggaris garis yang banyak di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri, tidak ada di setiap jalan-jalan yang banyak ini melainkan ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Maka penting kita untuk memahami jalan-jalan keburukan. Maka di antara tema di malam hari ini dalam rangka menjelaskan apa itu haruri, dan ini di antara bentuk kita mengenal keburukan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah orang-orang haruri. Menguatkan dan sekaligus sebagai dasar pijakan kita dari tema kita malam hari ini adalah hadis Mu'adzah di dalam Sahih Bukhari Muslim, dan hadis ini terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Suatu ketika Mu'adzah, seorang wanita tabi'iyah jalilah, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Beliau berkata sekaligus bertanya kepada gurunya, "Fama balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah?" Ini pembahasan, sebenarnya pembahasan fikih seputar apa? Seputar haid. Seputar datang bulan. Tapi dalamnya ada pelajaran akidah, pelajaran manhaj, bagaimana kecerdasan sekaligus penanaman akidah dan manhaj dari Rasulullah SAW kepada istri beliau, kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, istri yang paling berilmu dari seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Aisyah ditanya oleh muridnya Mu'adzah, "Apa pendapatmu tentang haid wahai guruku?" Haid, seseorang diwajibkan mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Betul demikian ya ikhwah? Betul tidak? Yakin? Masyaallah, barakallahu fiik. Kalau orang haid, ibu-ibu akhwat, kalau datang bulan salatnya diganti enggak? Tidak. Yakin? Antum ragu atau yakin? Yakin, barakallahu fiik. Ini akidah ya ikhwan, ini akidah ya. Ini akidah penting ini.
Kadang ada pembahasan fikih, tapi di dalamnya ada pelajaran akidah. Seperti mengusap khuf. Mengusap khuf diingkari oleh orang Syiah. Hadis tentang mengusap khuf, termasuk pembahasan hadis Mu'adah. Ini ada pembahasan akidah yang sangat penting. Kemudian Aisyah bertanya kepada Mu'adah, aharuriyatun anti? Masya Allah. Padahal Mu'adah bertanya tentang masalah fikih. Apa pendapatmu wahai guruku tentang haid? Ya, diwajibkan mengqadha puasa tapi tidak diwajibkan mengqadha salat. Kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau bertanya dengan pertanyaan yang menghentakkan. Ya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang wanita haruri? Masya Allah. Tadi dikatakan oleh Abu Aliyah apa? Saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar, ketika saya diberi hidayah kepada Islam atau tidak dijadikan oleh Allah sebagai seorang haruri. Masya Allah. Haruri dinisbatkan kepada suatu tempat. Harura berada di Kufah, di Irak, ya, Irak, di mana sekitar 12.000, dalam satu riwayat 15.000 orang-orang Khawarij memberontak kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka Haruri ini nama lain dari Khawarij. Ya, Haruri itu nama lain yang disepakati oleh para ulama dari Khawarij. 12.000 sampai 15.000 memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian didakwahi oleh Abdullah ibn Abbas, 2.000 bertaubat, dan tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Ini ciri-ciri Khawarij, ya, dari setiap masa sampai di zaman ini. Tidak ada seorang ulama pun bersama mereka. Maksudnya ulama dalam hal ini ulama yang di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian Mu'adah ini membela diri, ya, lastu biharuri, ya, saya ini bukan seorang wanita Khawarij wahai guruku, walakin as'al, saya sekedar bertanya. Masya Allah. Ini juga pelajarannya, seorang guru boleh, ya, seorang guru boleh menanyakan sesuatu sebagai bentuk penjagaan. Jangan-jangan muridku ini sudah terpapar paham yang menyimpang. Dari mana? Ada qarinah, dari status Facebooknya misalnya, toh, dari status WA-nya, atau dari teman dekatnya, kan begitu. Seorang guru berhak, dan inilah bentuk kasih sayang seorang guru. Bukan hanya menjaga dari panas terik matahari, dinginnya hujan. Taib, seorang guru menjaga akidah muridnya dari penyimpangan. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang lebih besar kasih sayang, ya, dari kalangan manusia kepada yang lainnya yang melebihi kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Maka kalau kita baca mengapa para ulama, ya, membacakan hadis, dan hadis ini selalu diulang-ulang di awal majlis. Ya, hadis ini kembalinya kepada sanadnya kepada Sufyan ibn Uyainah, ya, dari Amr ibn Dinar, dari Abu Qabus Maula Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn As, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru kami Asy-Syaikh Utsaimin hafizahullah. Setiap mengawali majelis hadis ini disampaikan sebelum menyampaikan yang lainnya. Ada faedah yang penting di sini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Maka berkasih sayanglah, maka sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi. Pasti makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Maka dikatakan oleh beliau, wa min akad ar-rahmah, di antara bentuk kasih sayang yang jujur, yang tulus adalah rahmatul muallim lil muta'allimin.
kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya. Dan ini kasih sayang Aisyah Ummul Mukminin kepada muridnya Mu'adzah. Mengapa? Telah dijelaskan oleh para ulama, akidah orang-orang Khawarij tentang haid, Masya Allah ya, bahwa wanita-wanita mereka kalau datang bulan bukan sekedar wajib mengqadha puasa, tapi wajib mengqadha salat. Ini akidah mereka. Makanya Aisyah bertanya radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi tercinta. Ya, ketika beliau bertanya, benar-benar bertanya, bukan ngetes, bukan terpapar oleh syubhat Khawarij juga tidak. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang memiliki perbendaharaan ilmu, ya, yang dididik oleh Nabi SAW, akidah dan manhajnya, begitu besarnya kasih sayang kepada muridnya. Apakah engkau sudah terpapar akidah Khawarij? Itu maknanya. Lastu bi haruriyah walakin as'al. Saya bukan haruri, tapi saya benar-benar bertanya, wahai guruku. Kemudian Aisyah berkata, kunna yusibuna fanu'maru biqada'i as-siyam wala nu'maru biqada'i as-salat. Haid itu pernah menimpa kami juga. Artinya Aisyah Ummul Mukminin juga manusia biasa, sahabiah, ya, yang juga setiap bulannya ada datang bulan. Kami diperintah hanya mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat. Dari sini juga ada pelajaran bahwa di antara alamat dan ciri-ciri Khawarij, alamat dan ciri-ciri Khawarij adalah bersikap ghulu, ya, bersikap ghulu dalam amalan dan dalam akidah. Dalam amalan, mana dalilnya? Hadis, ya, Mu'adzah tadi. Dan apa yang diamalkan oleh orang-orang Khawarij, wanita-wanita mereka kalau datang bulan tetap mengqadha salatnya. Kira-kira ini mengikuti sunnah atau mengikuti hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti sunnah wahai Muhammad, pasti mereka itu mengikuti hawa nafsu. Tayyib. Ini jalan, ya, penyimpangan yang harus kita ketahui. Dan di antara akidah orang Khawarij, akidah orang-orang Khawarij, mengapa mereka melampaui batas, bersikap ghulu, sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, di antaranya di dalam syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah lil Imam Al-Lalikai, dan juga akidah Ashabul Hadis lil Imam As-Sabuni, dan juga Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, bahwa orang-orang Khawarij atau nama lainnya Haruri, mereka meyakini bahwa murtakibul kabair, pelaku dosa dari dosa-dosa besar selain kesyirikan, itu keluar dari Islam di dunia. Nah, dan di akhirat mereka kekal di dalam neraka. Ini akidah orang-orang Khawarij. Zina, minum khamar, membunuh, ya, iya, ini dosa besar, disepakati. Taib, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa pelaku dosa besar selain dari kesyirikan, mereka disebut fasik, naqisul iman, orang yang fasik, yang kurang keimanannya. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika di akhirat, maka dia di bawah masyiah, tahta masyiatillah.
Kalau Allah berkehendak dengan kebijaksanaannya dia diadab, dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dia tidak kekal di dalamnya, dan dia akan dikeluarkan, dimandikan di dalam sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak dengan rahmatnya dia diampuni, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara pelajaran juga kita ambil, di antara sikap ghulu orang-orang Khawarij adalah ghulu dalam ucapan. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari Muslim, dan ini sekaligus dalil yang terang yang menjelaskan dari sisi sejarah bahwa benih-benih Khawarij itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini itu mutawatir. Lebih dari 10 sahabat meriwayatkan. Nah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Hunain. Ya, beliau sedang di Ji'ranah. Ji'ranah ini berada di tepi kota Mekah, antara Mekah dengan Taif. Ada nah. Maka kemudian Rasulullah SAW mendapati ya, di antara barang rampasan perang itu ada perak yang nempel di bajunya Bilal. Kemudian Nabi SAW mengambilnya, mencabutnya, dan diberikan kepada seorang sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang lelaki dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Diriwayatkan oleh perawi, wajah Nabi memerah. Wailak, wailak, celaka engkau. Man lam ya'dil idza lam akun adil. Siapa yang bisa berlaku adil seandainya aku tidak mampu berlaku adil? Laqad khibta wa khasirta illam akun adil. Nabi marah. Ya. Sungguh binasa, sungguh merugi engkau seandainya aku tidak mampu berlaku adil. Kemudian datang dalam satu riwayat Umar, dalam satu riwayat Khalid bin Walid. Berkata Umar atau Khalid bin Walid, "Da'ni ya Rasulullah an adriba hadzal munafiq." Izinkan aku untuk memenggal leher si munafik ini. Perhatikan ini ya. Dan itu masyhur ya, bagaimana Umar dikenal dalam banyak riwayat pembelaannya yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Pelajaran yang kita ambil yang pertama adalah sikap melampaui batas dari ucapan. Ini hadis dikenal oleh sebagian ulama dengan hadis Dzul Huwaisirah, atau dalam kitab-kitab yang lain disebut Abdullah ibni Dzil Khuwaisirah. Pelajaran yang kita ambil lebih penting lagi dari hadis ini, kemudian Nabi berkata, ya, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah, jangan sampai orang menduga, ya, yaz'amunan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang menduga, menyangka Muhammad telah membunuh sahabatnya. Artinya Nabi melarang, ya, tidak mengizinkan Umar untuk memenggal leher si munafik ini. Tapi kemudian Nabi berkata, inna min wara'i hadzal rajul wa ashabahu, sesungguhnya di belakang orang ini ada sahabat-sahabatnya, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizuna taraqiyahum wa fi riwayatin hanajirahum. Mereka itu kalau membaca Al-Quran, ya, mereka gemar membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Dalam satu lafaz yang lain, karena mereka dikenal orang-orang yang sangat cinta dengan ibadah tayyib, bahkan mereka sangat hebat ibadahnya. Nabi mengatakan, ya, kalian dibuat malu dengan salat mereka. Sahabat ini tidak ada apa-apanya sedekah kalian, puasa kalian dibanding sedekah dan puasa mereka. Tapi bersamaan dengan itu Nabi mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama
sebagaimana keluarnya anak panah menembus sasarannya. Ini pelajaran penting di antara perkara-perkara yang harus kita ketahui sebagai penuntut ilmu dan secara umum kaum muslimin, agar kita diselamatkan dari penyimpangan pemahaman khawarij. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Adanya tutup, dilanjutkan apa? Aku qauli hadza, lanjutkan pada? Iya, pada. Awal isya atau habis biasanya gimana? Biasa Habis aja aja, baik. Enggak apa-apa? Bisa nanti jam 8. Masya Allah. Enggak apa-apa? Iya, biasa jam 8. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين عن كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani salawatullah wa salamu alaihi wa ala ikhwani amma ba'd. Kemudian kita perlu untuk mengenal sisi ta'rif, mengapa disebut Haruri, tadi sudah disebutkan Haruri itu nisbat kepada apa akhi? Suatu tempat, apa nama tempatnya? Harura, Harura. Di mana itu?
di Kufah. Apa hubungannya dengan akidah mereka tempat ini? Di sana mereka berjumlah lebih kurang 12 sampai 15 ribu orang-orang Khawarij memberontak kepada Ali ibn Abi Thalib dalam peristiwa tahkim. Nah, maka mereka juga disebut dengan nama lain Al-Muhakkimah. Ya, Al-Muhakkimah. Nah, karena menuduh Ali telah menjadikan manusia sebagai pemutus hukum. Kemudian mereka berkata, inil hukmu illa lillah. Ini sikap khulu ya. Nah, taib. Kemudian disebut mereka Khawarij, jamak dari Kharijah. Ya, disebut Khawarij karena keluar. Ya, Khawarij itu bentuk jamak dari Kharijah. Kemudian sebab mengapa disebut dengan Khawarij, yang pertama sebagaimana dalil dari Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih yang telah kita bacakan tadi, karena akidah mereka, ya, akidah mereka yang memberontak kepada Rasulullah dengan lisan, walaupun mereka belum memberontak dengan senjata, tapi mereka telah melakukan khurud kepada Rasulullah dengan lisan ketika berucap, ya Muhammad i'dil, ya Muhammad berlaku adillah. Dan Nabi telah menta'yin sesungguhnya orang ini dan yang bersama mereka di belakang sana kalau membaca Al-Quran maka bacaannya tidak melewati tenggorokan, dan mereka telah keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Nah, dan juga alasan sebab mengapa dikatakan Khawarij jamak dari Kharijah, karena mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Dan ini terbukti di zamannya Ali ibn Abi Thalib, dan yang mendalangi terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, di antara orang-orang yang ikut keluar demonstrasi, ya, para demonstran itu didominasi oleh pengikut Dzul Khuwaisirah yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberontak dengan lisan. Telah memberontak dengan lisan. Dan diulangi lagi di zaman Ali ibn Abi Thalib, mereka memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib, maka mereka dikatakan Khawarij di antara alasannya ini. Nah, yaitu memberontak kepada Rasulullah SAW dengan lisan. Nah, kemudian keluar dari ketaatan kepada pemimpin, itu di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan menjadi dalang terbunuhnya, wafatnya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, sebagaimana disebut dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Imam Al-Lalikai. Dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, as-sababu summu bil Khawarij, sebab mereka dinamakan dengan Khawarij, khurujuhum ala Ali bin Abi Thalib, disebabkan karena mereka memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib. Dan mereka dikatakan juga dengan mukaffirah, kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin. Nanti akan kita simpulkan di akhir nama-nama lain dan kesimpulan tentang alamat yang mendasar dari prinsip akidah mereka. Baik. Yang keempat, mereka disebut juga mukaffirah. Disebut mengapa alasannya dikatakan Khawarij, karena mereka mengkafirkan kaum muslimin yang di luar mereka. Siapa itu? Di antaranya adalah orang-orang yang berbuat dosa dari dosa-dosa besar selain kesyirikan, itu dikafirkan. Dan orang-orang yang tidak mengkafirkan siapa yang mereka kafirkan, itu pun dikafirkan. Baik, misalnya mereka hari ini
menghasut ya kaum muslimin, anak-anak muda, bahwasanya negeri ini negeri taghut, pemimpinnya taghut dan yang semisalnya, ya, dengan hanya berdalil satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka kafir. Dan ini letak penyimpangan orang-orang Khawarij, yaitu salah dalam mentakwil ayat, bahwa kufur yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, Mujahid, Ikrimah dan Qatadah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud kufur di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Karena kufur itu dibagi dua. Ada kufur ya yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Naam, dan ada kufrun bawahan, kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Maka yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tentang makna faulaika humul kafir dalam ayat tadi, surah Al-Maidah tadi, itu adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Walaupun pembahasan ini ada perincian dan sudah kita bahas di kitab Nawaqidul Islam tentang perincian berhukum dengan selain hukum Allah. Di situ ada perincian. Ya, di situ ada perincian-perincian. Kalau seseorang ya berhukum dengan selain hukum Allah, tapi karena mengikuti hawa nafsu, ya, karena dunia, karena mencari makan, di hatinya dia mengingkari itu KUHP, itu hukum-hukum buatan manusia, dia tidak dikafirkan. Dia terjatuh dalam dosa besar sepakat para ulama, tapi dia tidak dikafirkan. Ya, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukum-hukum qawanin selain yang ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah, dalam keadaan dia karena hawa nafsu saja, karena pekerjaan, ya karena dunia, iya dia berdosa dengan dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Kalau dia mengingkari, dia tidak meyakini ya bahwasanya hukum itu lebih sempurna daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tayyib. Tapi kalau dia meyakini selain daripada hukum Allah itu lebih sempurna ya daripada Al-Quran dan Sunnah, iya dia kafirkan. Maka dalam pembahasan ini ada perincian. Ya, dalam pembahasan ini ada perincian. Tayyib. Penamaan-penamaan Khawarij yang pertama yaitu disebut al-muhakkimah. Al-muhakkimah. Mereka dinamakan dengan nama ini karena mereka telah berpisah dari Ali ibnu Abi Thalib dan kaum muslimin dalam permasalahan tahkim. Nah, ini kisah yang masyhur ya. Nah, mereka menganggap bahwa Ali ibn Abi Thalib telah menetapkan orang-orang sebagai hukum, sedangkan kaum Khawarij berkata inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal di situ ada ijtihad. Ya, tayyib. Dan Ali adalah sahabat yang Nabi ucapkan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Ali dalamnya. Tayyib. Maka beliau ketika menetapkan suatu perkara itu termasuk bahagian dari apa? Dari sunnah yang wajib untuk diikuti. Tapi mereka bersikap ghulu. Kemudian mereka mengkafirkan Ali dan 2 orang yang menjadi hakim serta siapa saja yang berpendapat dan meridai tahkim yang ditetapkan oleh Ali dalam peristiwa tahkim. Nah, yang kedua mereka disebut dengan nama Haruriyah. Haruriyah yaitu dinisbatkan kepada suatu tempat di Irak, Kufah ya, Irak sekarang,
Di sana ada nama, masih dengan nama ini dikenal hari ini, Harura. Nama tempatnya Harura. Di situ 12 sampai 15 ribu pasukan memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian didakwahi oleh Ibnu Abbas dengan inisiatif beliau sendiri, 2000 taubat, ya, meninggalkan akidah mereka, kembali kepada berbai'ah, mendengar dan taat kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang ketiga disebut dengan Ahlu Nahrawan. Ahlu Nahrawan. Mengapa disebut dengan Nahrawan? Nahrawan adalah nama dari suatu daerah, ya, nama dari suatu daerah di mana mereka tinggal di situ dan diperangi oleh Ali ibn Abi Thalib bersama kaum muslimin. Ahlu Nahrawan. Dan tentang kisah perang Nahrawan ini ada pelajaran faedah sedikit tentang riwayat athar dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ketika di Damaskus, Suriah sekarang, ya, Damaskus, beliau suatu hari menyaksikan halaqah-halaqah zikir di Masjid Dimash, ya. Kemudian beliau melaporkan kepada sahabat yang lebih tua umurnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, apakah engkau telah mengingkarinya? Iya. Ya, nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatanginya. Ya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi. Nah, ketika dipersaksikan oleh Abu Musa dalam halaqah itu dipimpin oleh satu orang, ya, kemudian mereka mengatakan halilu mi'ah, ya, sabbihu mi'ah, ya, kabiru mi'ah, bertahlilah 100 kali, dipimpin satu orang, kemudian mereka bertakbir, kemudian bertahlil, kemudian mereka bertasbih. Nah, kemudian perbuatan orang-orang yang ada di Masjid Dimas ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Belumlah usang bejana-bejana Rasulullah, belumlah rusak, ya, pakaian perang Rasulullah sallam, kalian telah membuat perkara yang baru dalam agama. Kemudian beliau bersumpah, ya, kemudian beliau bersumpah, nah, bahwa demi Allah aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, ya, tentang hadis Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini juga tentang hadis Dzul Khuwaisirah dengan lafaz Muslim, dengan lafaz Muslim. Maknanya sama dengan hadis Jabir bin Abdullah tadi. Yang menjadi pelajaran bagi kita, Abdullah bin Mas'ud berkata tentang orang-orang yang gemar beribadah, yang ketika membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka dan seterusnya. Kemudian mereka diancam oleh Rasulullah SAW, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus busurnya, menembus sasarannya. Maka saya menduga di antara mereka, saya tidak ragu, adalah kalian. Ini Abdullah bin Mas'ud, ini firasah Abdullah bin Mas'ud. Dan itu terjadi di tahun ke-27 Hijriah. Kemudian Sulaiman ibn Abdullah dalam satu riwayat, nah, dia masih belia ketika Nabi meninggal, usianya baru 7 tahun. Itu mempersaksikan ketika Abdullah bin Mas'ud memarahi orang-orang yang berzikir berjamaah di Masjid Dimas. Di tahun ke-30 Hijriah, dalam satu riwayat di tahun 33 Hijriah, terjadi perang Nahrawan. Terjadi perang Nahrawan. Di sini pelajaran. Maka sahabat yang muda yang ketika Nabi wafat usianya baru 7 tahun, ini sahabat meriwayatkan hadis, di antara hadis yaitu makanlah dengan baca basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan makanan yang terdekat dari dirimu. Samillaha kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ini sahabatnya yang meriwayatkan. Dan beliau bersaksi ketika di perang Nahrawan beliau ikut bersama pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka dia bersumpah, wallahi
orang-orang yang menombak dari belakang, dari arah belakang adalah orang-orang yang aku saksikan mereka duduk di Masjid Dimas yang dimarahi oleh Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Firasah Abdullah bin Mas'ud itu benar. Orang-orang yang zikir berjamaah yang diingkari Abdullah bin Mas'ud, yang beliau yakin di antara kelompok golongan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah kalian. Walaupun mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradtu illa khair, tidak ada yang aku inginkan dengan apa yang aku lakukan ini kecuali kebaikan. Dan ucapan yang masyhur yang dinukil oleh setiap generasi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, apa ucapan beliau kemudian? Kam min muridin lil khair lan yusibuhu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Caranya salah. Tidak di atas petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti dalam perang Nahrawan yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka adalah orang-orang Khawarij, kuburiyun, penyembah kubur, dan orang-orang yang berzikir berjamaah di Masjid Dimash. Mereka orang-orang munafik. Kemudian yang keempat disebut asyura, ya, nah, orang-orang yang menjual diri, asyura, karena mereka menganggap bahwa mereka menjual diri mereka untuk mencari ridha Allah. Nah, ini nama dinukil dalam kitab Syara' I'tiqad Ahli Sunnah lil Imam Al-Lalikai. Orang-orang yang menjual diri, artinya mereka gemar beribadah, ya, mengangkat senjata, berjihad, nah, taib, tetapi tidak di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti jihad yang mereka serukan, ya, nah, di hari ini, di mana jihad yang syar'i itu harus dengan izin dan komando pemimpin kaum muslimin. Jihad yang syar'i itu harus dengan izin dan di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Di negeri kita ada presiden, itulah pemimpin kita. Maka tidak boleh seseorang berjihad tanpa izin pemimpin. Dan itu aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam fikih jihad. Naam. Yang kelima, mereka disebut dengan al-mariqah. Al-mariqah. Al-mariqah, orang-orang yang keluar dari agama, sebagaimana hadis Jabir, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Hudzaifah bin Yaman, hadis Abu Hurairah, hadisnya mutawatir, lebih dari 10 sahabat meriwayatkan. Apa ucapan Nabi? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Yang keenam, mereka digelari oleh para ulama dengan al-mukaffirah, yang mengkafirkan, pelaku dosa-dosa besar selain dari kesyirikan, dan siapa saja yang menyelisih jalan mereka, dan siapa saja yang menyelisih jalan mereka. Maka di antara orang-orang yang paling dibenci oleh orang-orang Khawarij adalah ahlu sunnah, karena yang membuka, menyingkap penyimpangan mereka adalah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang kedelapan, yang ketujuh, ya, as-saba'iyah. As-saba'iyah dinisbatkan kepada Abdullah ibn Saba'. As-saba'iyah, pengikut Abdullah ibn Saba'. Bukankah Abdullah ibn Saba' Yahudi? Tayyib. Dijelaskan oleh para ulama, keberadaan orang-orang Khawarij itu bermula dari fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah ibn Saba', sehingga terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan. Ini rekayasa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Saba'. Tayyib. Mereka hendak merusak, ya, melemahkan Islam dari dalam. Dan di antara orang-orang yang mengikuti jalan Abdullah bin Saba', ini dia. Nah, tayyib. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi di zaman ini, ada kesamaan bagaimana kepentingan orang-orang Yahudi untuk
menghancurkan Islam dari dalam seperti Daesh, ISIS. Ini buatan, ya. Nah, hampir serupa dengan apa yang terjadi dalam proses demonstrasi di masa Utsman ibnu Affan hingga wafatnya beliau radhiyallahu taala. Yang kedelapan disebut dengan An-Nasibah. An-Nasibah. An-Nasibah dengan shadnya sibah, yaitu yang menancapkan permusuhan karena mereka memusuhi secara terang-terangan dan membenci Ali ibnu Abi Thalib dan Ahlul Bait dan Ahlul Bait. Orang-orang yang menampakkan permusuhan dan membenci secara terang-terangan kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Maka kalau kita pelajari konflik misalnya di Yaman, ya, bagaimana Al-Qaeda melakukan tafjir, pengeboman di masjid orang-orang Rafidhah Syiah, karena sejarahnya seperti ini. Ya, orang-orang Al-Qaeda, ya, Jamaah Islamiyah, Ansarut Tauhid dan yang semisalnya, nah, jihadis mereka menamakan dirinya, mereka berselisih dan selalu bermusuhan dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka saling membunuh. Alasannya apa? Mereka membenci Ahlul Bait. Rafidhah berlebih-lebihan. Juga Rafidhah ini bikinan siapa? Abdullah ibnu Saba. Bagaimana mereka merusak Islam dari dalam. Nah, sehingga terjadilah adu domba. Terjadi pengeboman di Masjid Sana'a. Korbannya orang-orang Rafidhah. Karena Sana'a didominasi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, Rafidi. Nah, Khudsi. Pelakunya siapa? Al-Qaeda. Pelakunya Al-Qaeda. Tayyib. Maka mereka sangat membenci kepada Syiah. Karena Syiah sendiri berlebih-lebihan mengangkat, ya, Ali sebagai Tuhan, sebagaimana ini yang diyakini oleh Abdullah bin Saba dan semacamnya. Tayyib. Kemudian pemikiran-pemikiran kaum Khawarij. Tadi ada berapa? 8-nya yang kita ringkas. Kemudian pokok-pokok pemikiran kaum Khawarij. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar selain dari kesyirikan. Yang kedua, keluar dan membangkang terhadap pemerintah kaum muslimin. Keluar dan membangkang dari pemerintah kaum muslimin, baik dalam bentuk keyakinan maupun amalan. Keyakinan jelas, ya. Nah, tidak mau taat kepada pemimpin. Bentuknya banyak. Bisa dalam bentuk amalan, status-statusnya, kritikan-kritikannya kepada pemerintah, turun-turun ke jalan, ini termasuk, ya. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, tidak akan ada pemberontakan dengan senjata kecuali sebelumnya telah dimulai dengan provokasi dengan kalimat-kalimat. Dan ini lebih berbahaya lagi, ya. Dan ini yang lebih berbahaya. Nah, maka apa yang terjadi di Mesir, ya, di Lebanon, di Yordan, di Yaman, itu juga karena fatwa ulama-ulama mereka, sehingga terjadilah revolusi, pemberontakan. Yang pemberontakan itu dilarang di dalam Islam, ya, pemberontakan itu dilarang dalam agama. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan wa indakum fihi minallahi burhan. Kita berbaiat kepada pemimpin yang sah dan tidak memberontak kecuali engkau melihat pada pemimpinmu itu kufrun bawahan, kekufuran yang mengeluarkan dari agama.
Dan itu bukan karena syubhat, bukan karena duga-menduga, tapi karena indakum minallahi fihi burhan. Engkau punya bukti. Di hadapan Allah engkau bisa mempertanggungjawabkan. Itu pun ada syarat-syaratnya. Ya, punya kekuatan minimal semisal dengan kekuatan ya pemimpin yang kafir. Kalau keluar dari Islam kan kafir. Tayyib. Kalau masih sholat muslim. Nah, kalau masih sholat muslim. Tayyib. Dan memberontak itu perkara yang dilarang di dalam agama. Dilarang di dalam agama. Maka ini diantara pokok pemikiran. Yang ketiga, keluar dari jamaah kaum muslimin, menyikapi kaum muslimin seperti orang kafir serta menghalalkan darah kaum muslimin yang di luar mereka. Yang keempat, maknanya memalingkan nas-nas amar ma'ruf dan nahi mungkar, memalingkan nas-nas amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sikap mencabut ketaatan kepada pemerintah atau pemimpin yang sah. Memalingkan nas-nas amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sikap mencabut ketaatan dari pemerintah atau pemimpin yang sah. Jadi mereka itu lebih banyak membawakan hadis, ayat-ayat wa'id, ancaman. Ya. Mereka sukanya dengan ayat-ayat ancaman. Maka dikenal juga nama lain dari mereka wa'idiyah. Suka dengan ancaman-ancaman. Tayyib. Yang keenam, yang kelima, ekstrim dalam memahami nas-nas wa'id, ancaman terhadap pelaku dosa besar. Ya, ghulu, ya ekstrim. Ekstrim atau ghulu dalam memahami nas-nas wa'id, ancaman. Yang keenam, mereka cukup dengan mengambil keterangan dari Al-Quran dan tidak lagi mengambil tuntunan dari sunnah, apalagi pemahaman para sahabat. Mereka cukup dengan mengambil keterangan dari Al-Quran dan tidak lagi mengambil tuntunan dari sunnah, apalagi dari para sahabat. Ini dengan penelitiannya para ulama, ya, tayyib. Seperti ketika mereka salah dalam mentakwil ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini bukti. Ini bukti. Nah, dengan dasar inilah mereka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, yang kedelapan, gemar, yang ketujuh, tidak menghormati para ulama, bahkan menuduh para ulama di setiap generasi sebagai penjilat pemerintah, sebagai penjilat pemerintah. Misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka itu bukan petugas pemerintah, bukan pegawai kerajaan, bukan pesuruh khalifah, tapi setiap di majelis beliau sampaikan akan ayat-ayat dan hadis yang menerangkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Imam Ahmad di 3 generasi khalifah beliau dipenjara, ya, bukan perkara yang di dalamnya sekedar memperjuangkan masalah makan, masalah ekonomi, politik lah, tapi memperjuangkan akidah. Tentang apa itu? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bersamaan dengan itu, ya, beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Kenapa? Karena Al-Ma'mun menetapkan fatwa, mewajibkan seluruh rakyatnya untuk meyakini akidah orang-orang Jahmiyah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh syubhat mereka. Dan bersamaan dengan itu, rakyat mereka lebih banyak yang ikut kepada akidahnya Imam Ahmad.
Bahkan disebut dalam kitab As-Siyar, orang-orang yang taat kepada Al-Ma'mun karena takut diancam dengan pembunuhan. Maka semua ikut kepada Imam Ahmad. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad tidak pernah menyerukan jihad untuk mengangkat senjata kepada Al-Ma'mun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Nabi SAW berucap, "Satakunu min ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu, "Fa kaifa ta'muruni ya Rasulullah?" Sepeninggalku, kata Rasulullah, kalian akan melihat kesewenang-wenangan pemimpin dan perkara-perkara yang kalian akan ingkari karena kezaliman pemimpin. Kemudian apa yang kalian nasihatkan kepada kami ya Rasulullah? Apa nasihat Rasulullah SAW? Hadis di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Tas'aluna Allah, tu'aduna al-haqqa 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin dan mintalah hak kalian kepada Allah kelak di akhirat. Jadi tidak boleh memberontak. Baik. Dan kita diperintah untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam seluruh keadaan. Bukan hanya dikala senang, dikala aman, tidak. Dikala susah, dalam keterpaksaan, dan dalam kesewenang-wenangan pemimpin. Jair, pemimpinnya zalim, selama tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, kita wajib mendengar dan taat dan kita bersabar. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berucap, "Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaik." Engkau wajib mendengar dan taat kepada pemimpin di masa senang dan susah, dikala semangat yang tinggi ataupun dalam keterpaksaan, bahkan sekalipun pemimpin itu bersewenang-wenang kepada kalian. Kalau kita membenci dari apa yang kita dapati dari pemimpin kita, juga kita diperintah untuk bersabar. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir wa man kharaja minas sultan shibran faqad mata mitatan jahiliyah." Siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Bersabar. Nah, siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin satu jengkal saja, ketika dia mati, matinya di atas mati jahiliyah. Maka kita wajib, ini akidah Ahlussunnah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipegang oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya, para tabi'ut tabi'in hingga hari kiamat. Naam. Dan tidak pernah dikenal ya di dalam perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah ya menasihati pemimpin secara terbuka, dan itu juga bukan nasihat. Ya, dan ini ciri-ciri mereka. Nah, mengkritik pemerintah ya secara terbuka, taib, dan itu bukan nasihat. Antum saja kalau dinasihati di depan teman-teman kan tidak mau toh? Itu namanya bukan nasihat. Apa namanya? Mempermalukan. Tayyib. Ya. Ini kita rakyat biasa. Bagaimana kalau pemimpin, orang yang dihormati, yang harus kita muliakan, kemudian kita permalukan? Ini akan merusak kebersamaan, akan merusak keamanan, dan Islam datang untuk menjaga kebersamaan ini. Karena pemimpin, penguasa punya kekuatan, dan Islam menjaga jangan sampai tertumpahnya darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang harus dijaga. Maka ini penting. Dan Nabi telah membimbing kepada kita, kalau memang kita punya kemampuan, kapasitas untuk menasihati pemimpin, perhatikan bagaimana bimbingan Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berucap, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang hendak menasihati pemimpin, jangan disampaikan secara terbuka. Fayakhudhu biyadihi fayakhlu bih. Raihlah tangan pemimpin itu, sampaikan secara tertutup. Fa in qabila fadhat wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau nasihat itu diterima, itu yang dikehendaki. Kalau dia tidak menerimanya, maka telah ditunaikan ya amanah yang diamanahkan kepada penasihat ini. Demikianlah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam.
Dan mereka di mana-mana dikenal ya suka ribut-ribut, ya membuat fitnah. Akhirnya apa? Terjadilah kericuan-kericuan dan seterusnya. Yang kedelapan, sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan fitnah dan selalu mencari kesalahan penguasa. Yang terakhir, ini hanya ringkasan ya, menganggap sebagian perkara sebagai ibadah padahal perkara itu tidak disyariatkan sebagai ibadah dalam agama. Menganggap sebagian perkara sebagai ibadah padahal perkara itu tidak disyariatkan dalam agama. Nah, dan sekali lagi terkait dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, ini adalah akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan kita mendengar dan taat kepada pemimpin? Di seluruh keadaan. Nah, dalam keadaan senang dan susah, dalam semangat yang tinggi ataupun terpaksa. Dan kita wajib mendengar dan taat sekalipun kepada pemimpin yang zalim. Nah, tasma wa tuti lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati. Ya, di dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman, engkau wajib mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun pemimpinmu itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Engkau wajib mendengar dan taat. Dan perkara-perkara yang merusak kebersamaan, persatuan, ini ciri-ciri khawarij. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad, dan yang terakhir insyaallah taala, idza ataakum rajulun wa amrukum ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum wa an yufarriqa jama'atakum faqtulu bisayfi kainan man kan. Apabila datang seseorang dalam keadaan urusanmu dipimpin oleh seorang pemimpin, dia hendak mematahkan tongkatmu dan mencerai-beraikan kebersamaan dan persatuan kalian, apa kata Nabi? Penggallah lehernya, siapapun dia. Siapapun dia. Karena apa? Kebersamaan, persatuan itu adalah tujuan syariat. Ya. Tidak boleh kita berpecah. Ya. Tidak boleh kita berpecah. Dan persatuan itu di antara tujuan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pembahasan seputar khawarij ini cukup luas, tentunya tidak cukup di pertemuan ini. Mudah-mudahan ini mencukupi ya untuk penjelasan yang ringkas ini, dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita seluruhnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah nikmat yang harus kita syukuri ketika Allah telah memberikan kepada kita petunjuk kepada Islam, kepada sunnah, dan menjaga kita dari pemahaman yang menyimpang. Di antara pemahaman yang menyimpang adalah pemahaman dan akidah orang-orang khawarij. Walaupun para ulama sepakat, jumhur ulama, mereka tidak dikafirkan, ya khawarij tidak dikafirkan, tidak keluar dari agama ini, karena siapa yang terjatuh ke dalam dosa besar, kekufuran karena salah dalam takwil ayat, tidak dikafirkan. Ini diantara prinsip, ya prinsip dalam pengkafiran. Walaupun sebagian ulama, diantaranya ulama di zaman ini seperti Syekh Ibnu Baz, diantara ulama yang mengkafirkan khawarij. Tapi pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, bahwa khawarij mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Tapi bersamaan dengan itu, mereka telah diancam dengan banyak ancaman dalam hadis-hadis Nabi SAW, semisal dengan hadis tadi, atau di hadis di dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan oleh Nabi, mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, dan seterusnya. Dan banyak kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh akidah khawarij ini. Oleh karena itu kita wajib untuk memahami ya penyimpangan mereka agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin an kulli dhanbin istaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.